Jadi di sini saya akan mendemokan aplikasi monitoring pegawai, monitoring tugas-tugas yang dilakukan pegawai. Untuk levelnya di sini ada 3, ada admin, ada operator, ada pegawai. Untuk adminnya dia bisa nge-create tugas sama nge-create operator. Kalau operator dia bisa nge-create kalau admin dia bisa nge-create pekerjaan pegawai dan juga pekerjaan operator dan nge-create operatornya. Tapi kalau si operator dia bisa nge-create pegawai dan nge-create tugas-tugas yang dikerjakan pegawai. Sedangkan untuk pegawainya sendiri, dia bisa mengupdate progres harian pekerjaannya. Di sini saya udah masukin manual untuk data akun adminnya, karena data adminnya di sini karena di sini sistemnya nggak pakai register. Jadi untuk daftarin data baru itu lakukan oleh admin dan dilakukan oleh operator. Di sini udah ada akun dari adminnya 0891, passwordnya 123. Login. Tampilan utama dari dashboard admin seperti ini: admin, role admin. Di admin ada daftar operator, pegawai, pekerjaan, logout. Di daftar operator menampilkan halaman list operator-operatornya. Contoh di sini kita tambahin operator baru, namanya adalah One, nomor HP-nya 111, passwordnya 123. Ini contoh aja. Alamatnya adalah alamat 111 misalkan. Simpan. Berhasil tambah operator, back. One masuk. Di sini kita bisa ngelihat detail dari operator. Kemudian di sini kita udah setting gajinya. Gaji kok si operator bisa dapat 4 juta itu dari sini awalnya. Jadi si admin itu nge-create daftar pekerjaan dulu di sini. Misalkan saya tambahin pekerjaan baru, nama ID pekerjaannya adalah NJS, nama pekerjaannya Node.js Dev. Gajinya itu misalkan 5 juta. Simpan. Berhasil. Back. Nah, di sini muncul Node.js Dev. Kita bisa update. Jadi Node.js Developer. Simpan. Update. Untuk layoutnya masih menggunakan template yang sama, cuma di sini ada pengecekan ID-nya nggak bisa dirubah kalau nge-update. Selanjutnya, nah ini kalau udah ada daftar pekerjaan, kita bisa meng-create pegawai. Jadi kalau pegawai itu dia akan otomatis, bukan pegawai, operator, dia akan otomatis. Tipenya adalah OP di sini. Kita lihat bagi data pekerjaan operator. Nah, kita lihat detailnya. Terus operator itu ID-nya adalah OP. Kita udah setting di tabel database-nya. Pokoknya si admin itu bisa nge-create operator, nge-create pekerjaan. Sedangkan kalau untuk data pegawai, admin itu cuman bisa memonitoring. Contoh di sini Indra. Kita lihat detailnya. Nah, ini ada profile sama tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya bisa dicek, melihat detail, progresnya sampai mana, gitu, yang dilakukan oleh si pegawai ini. Nah, si admin juga dia bisa nge-update pegawai kalau misalkan si operatornya itu dia nggak bisa atau lagi sakit atau apa gitu. Jadi si admin yang menggantikannya. Nah, di sini pekerjaan yang bisa ganti, dimana ini diambil dari data pekerjaan malahan. Jadi nanti itu si operatornya, ya intinya ini diambil dari tabel pekerjaan. Nanti si admin bisa milih pekerjaannya sebagai apa si pegawai ini. Selanjutnya di bagian sisi operator. Contoh tadi ya, operator yang udah kita bikin 111, passwordnya 123.
namanya one, role-nya operator. Di sini cuma ada profile sama daftar pegawai. Daftar pegawai, operator bisa nge-CRUD sama kayak di admin untuk operator. Nah, cuman di sini kan operator mah lebih ke pegawai nge-CRUD-nya. Bisa melihat detail, bisa memonitoring juga di sini. Cuma di monitoringnya ada update sama delete. Untuk mengupdate tugas, mendelete tugas. Kalau untuk add tugas barunya tinggal di add, tambah tugas baru untuk pegawai yang bersangkutan. Nah, terus si operator ini mah lebih ke arah nge-CRUD pegawainya sama memonitoring. Beda sama admin bisa ada tambah pekerjaan Node.js, tambah pekerjaan Laravel seperti itu. Developernya. Kita logout. Nah, kemudian di sini kita login sebagai dari sisi pegawai. Pegawai udah ada akunnya 0893 123 kin. Yang tadi udah ada yaitu yang namanya Indra. Nama HP-nya ini, alamat. Kemudian di menunya mirip seperti yang ada di operator, cuman ada dua menu, profile sama daftarnya. Kalau pegawai daftar tugas, kalau operator daftar pegawai. Daftar tugas kita lihat di sini langsung muncul list tugasnya. Di pegawai kita bisa lihat detail monitoring dan juga bisa nge-update progresnya. Misalkan ini 66%. Kita udah ngerjain beberapa tugas tambahan sehingga ini kita bisa update jadi misalkan 85%. Nah, jadi kita udah ada progres seperti itu. Kalau ini selesai, kalau ini masih ada sisa 15% lagi yang belum. Seperti itu. Aplikasi monitoring pegawai multi user ada 3, ada admin, pegawai sama operator.